Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, selamat siang adik-adik semua. Apa kabar? Semoga kakak harap dalam keadaan sehat semua. Kita langsung mulai ya, bimbingan praktikum kita. Ini layar kakak sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Yang lain boleh on cam ya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang, oh ini ada Zia nih. Gimana rasanya satu hari libur? Seru kan? Seru, Kak. Bisa banyak hal yang bisa dilakuin. Kalian udah baca Sherwood? Udah bisa dicicil tuh untuk tentamen. Oke, kita mulai tentang fisiologi muskuloskeletal. Nah, sebenarnya di tubuh kita terdiri banyak sel. Salah satunya adalah sel otot. Dengan menggerakkan komponen-komponen intrasel tertentu, sel otot dapat menghasilkan tegangan dan memendek untuk berkontraksi. Kontraksi ini yang bisa buat kita menggerakkan tubuh, berjalan, melambaikan manipulasi benda sekitar seperti menyetir atau mengangkat barang. Kemudian juga propulsi isi melalui organ dalam rongga. Jadi dalam tubuh kita, dalam misalnya saluran pencernaan juga ada otot polos. Nah, berdasarkan klasifikasi otot, diklasifikasikan berdasarkan volunteer sama involunteer. Contoh dari otot volunteer adalah skeletal. Kemudian involunteer contohnya apa? Otot jantung dan otot polos. Otot polos berada di organ viscera ya, di dalam. Nanti otot polos sifatnya gimana? Dia nggak bergaris-garis, non striatum. Sementara kalau uh, otot jantung dan otot rangka bergaris-garis ya, berlurik. Kayak ini gambarannya. Di histologi juga dijelasin kan kalau misalnya otot rangka intinya di tepi. Kalau otot polos intinya berada di tengah. Kemudian kalau otot jantung dia berstriatum dan intinya di tepi. Oke, ini perbedaannya. Dari otot rangka, tingkat kontrolnya volunteer kan, artinya kita bisa menggerakkan sendiri. Tapi kalau otot jantung dan otot polos sifatnya involunteer. Jadi kita nggak perlu menggerakkan, nggak dari inisiasi kita. Kemudian sifatnya lurik, otot rangka lurik, otot jantung juga lurik, sementara otot polos nggak lurik ya. Fungsinya kalau otot rangka pergerakan tubuh relatif terhadap lingkungan eksternal. Letaknya melekat ke tulang, persarafannya sistem saraf somatik. Inisiasi kontraksinya neurogenik. Sementara kalau otot jantung, fungsinya untuk memompa darah, letaknya cuma di jantung. Kemudian persarafannya sistem saraf otonom dan inisiasi kontraksinya berasal dari myogenik. Sementara kalau otot polos, fungsinya untuk pergerakan isi dalam organ berongga. Letaknya di dinding organ berongga, di saluran cerna, reproduksi, saluran kemih, dan lain-lain. Persarafannya sistem saraf otonom, kemudian inisiasi kontraksinya bersifat neurogenik. Nah, selain otot rangka digolongkan sebagai volunteer, gerakan-gerakan yang dihasilkan otot rangka ini juga di bawah kontrol involunteer. Misalnya postur kita, keseimbangan, dan gerakan stereotipik. Misalnya seperti berjalan. Nah, kita bahas dulu otot rangka. Nah, coba Zia. Di histologi udah dijelasin kan epimisium, perimisium, sama satu lagi endomisium. Ada yang bisa jelasin tentang apa itu epimisium, perimisium, dan endomisium? Izin, Kak, kalau yang epimisium, dari Ya. epimisium, itu yang
bungkus satu serat otot. Ya, Terus dia ini ya. serat-serat, mm-mm. Terus Terus serat-serat otot itu dia bakal dibungkus, dia bakal jadi fasciculus, terus dia bakal dibungkus sama si perimysium. ya, ini gambarnya. Kemudian Habis itu si banyak-banyaknya fasciculus itu dia bakal dibungkus lagi sama lapisan terluar itu si epimysium gitu kan. epi yang di luar. Eh, Epimysium. epi iya eh Tadi kan epi Zia udah sebutin epimysium, terus perimysium, terus bagian terkecilnya endomysium, ah, ah. ya kan? Coba diulangi. Ah. Kalau yang endomysium itu yang paling dalam tuh Kak, yang dia ngelapisin satu serat otot. Terus Ya, kalau misalkan yang perimysium dia yang hmm, ngebungkusin fasciculus, satu fasciculus. ya. Terus fasciculus itu bakal dibungkus lagi dengan si epimysium. Oke, benar. Bagus, bagus. Nah, itu secara fasianya. Kan jadi di tubuh kita ada fasia. Fasia ini terdiri dari yang tadi Zia sebutin. Ada epimysium, kumpulan dari berbagai macam fasikulus, kemudian ada perimysium, kemudian endomysium. Nah, kalau dibagi lagi, ketiga lapisan ini nanti akan berhubungan dengan jaringan penyambung yang fungsinya untuk hubungkan otot dengan otot struktur lain, baik otot ataupun tulang. Kalau misalnya apa bedanya tendon dan ligamen? Ada yang tahu? Kalau tendon itu dia menghubungkan otot dan otot. Kalau ligamen itu otot sama sama tulang ya, Kak. Oke, ya benar. Nah, kalau misalnya kita lanjut bahas tentang struktur organisasi otot rangka. Pertama, dia ada muscle belly. Ini bagian terbesar dari otot rangka. Fungsinya untuk menghasilkan gaya untuk gerakan tulang. Muscle belly ini dilapisi oleh epimysium yang tadi Zia jelasin. Jaringan ikat ya sifatnya, supaya melindungi otot serta bentuk dan integritasnya selama kontraksi. Terus ada fasciculus yang tadi jelasin sama Zia, kemudian ada serabut otot. Kenapa dinamain serabut? Sel otot itu kenapa dinamain serabut? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kenapa sel otot dinamain serabut? Karena ada miofibril gitu Kak. Bukan. Jadi dia dinamain serabut karena bentuknya yang panjang. Kan kayak serabut kan? Jadi dari bentuknya ya. Oke, kemudian ini tadi udah jelasin epimysium, perimysium, endomysium. Nah, miofibril, ada miofibril. Berupa rangkaian panjang dari banyak sarkomer yang tersusun secara seri. Kemudian ada sarkomer. Sarkomer ini adalah unit fungsional terkecil dari otot rangka yang bentuk miofibril. Dalamnya ada aktin, ada miosin. Nah, kalau filamen tebal disebut apa, Nida? Aktin ya? Kak, Gimana? filamen kan Kak? Ya, filamen tebal tersusun Aktin. dari miosin ya. Oh, miasin aktin Kak. Filamen tipis terdiri dari aktin. Oke, ini strukturnya. Nah, yang pertama ada nukleus. Nukleus itu fungsinya untuk apa? Nukleus berfungsi sebagai inti dari metabolismenya. Sel inti berada di tepi atau perifer untuk otot rangka. Kemudian ada tubulus T, yang ini ya. Tubulus T ini dia merupakan perluasan permukaan membran yang berfungsi untuk menyalurkan potensial aksi. Ini tubulus T, kemudian ada retikulum sarkoplasma yang ini. Ini kalau di otot rangka namanya retikulum sarkoplasma, tapi kalau di sel lain namanya retikulum endoplasma.
Fungsinya sebagai tempat penyimpanan ion kalsium. Kemudian ada sarkolema. Nah, ini yang ini ya sarkolema. Sarkolema adalah membran plasma yang membungkus setiap serabut otot. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengantarkan impuls listrik dari sistem saraf ke bagian otot untuk memulai proses kontraksi. Kemudian ada sarkoplasma. Sarkoplasma ini cairan dalam sel otot yang dia mengandung glikogen, ion, mitokondria sebagai sumber dari kontraksi. Dalam sarkoplasma ini juga terdapat struktur halus yang panjang disebut miofibril yang ini ya. Nah, ini miofibril. Kemudian, nah kalau dilihat di bawah mikroskop elektron, terlihat pita gelap, pita A, dan pita terang, pita I. Pita A dan pita I. Ini garis Z, ini zona H, nah ini filamen tebal. Lihatnya dari sini dulu, ini yang oranye-oranye ini adalah filamen tebal atau miosin, terdiri dari dua. Ada tempat pengikatan ATP sama ada tempat pengikatan nanti filamen tipis. Nah, ini pita A, kita bahas satu-satu pita A. Pita A ini dibentuk oleh tumpukan filamen tebal. Filamen tebal bersama dengan sebagian filamen tipis yang tumpah tindih di kedua ujung filamen tebal. Kemudian ada zona H. Zona H yang ini. Zona H ini adalah daerah yang lebih terang di tengah pita A. Tempat yang tidak dicapai oleh filamen tipis. Kemudian ini pita A tadi, zona H. Kemudian garis M. Garis M yang ini bagian tengah dari filamen tebal yang berada di zona H kan. Ini berisi sistem protein penunjang yang menahan filamen-filamen secara vertikal di otot. Kemudian ada pita I. Pita I ini adalah bagian filamen tipis sisa yang tidak menjulur kepada pita A. Kemudian garis Z, bentuknya zigzag ya. Bagian tengah pita I yang padat dan vertikal. Kemudian sarkomer, daerah antara dua garis Z, yaitu unit fungsional dari otot rangka. Ya, ini sarkomer, daerah antara dua garis Z. Kemudian ada yang namanya titin. Nih, titin yang gambaran hijau ini. Fungsinya sebagai pegas elastik. Ada nanti ini ditanya nih, biasanya di pretest atau di poster ditanya. Titin ini adalah untai-untai tunggal protein raksasa yang elastik berjalan di kedua arah dari garis M lalu di sepanjang filamen tebal hingga ke garis Z yang terdapat di ujung sarkomer. Perannya sebagai perancang, membantu menstabilkan posisi filamen tebal supaya nanti kaitannya dengan filamen tipis, dia stabilkan sarkomer. Kemudian sebagai pegas elastik, nanti dia bisa melunturkan otot, kemudian juga ikut dalam transduksi sinyal. Oke, kemudian filamen tebal yang kakak bilang tadi, miosin. Dia punya banyak molekul miosin. Miosin ini bentuknya kayak apa? Kayak stick golf kan? Ada dua, ada kepalanya tuh ada dua. Satu tempat untuk mengikat aktin, satu lagi untuk mengurai ATP, yaitu ATPase. Ini dia. Kalau filamen tipis terdiri dari 3 unit. Ada aktin, tropomiosin, dan troponin. Aktin, tropomiosin, dan troponin. Kalau aktin ini protein struktural utama yang bentuknya bulat. Setiap molekul aktin nanti punya satu tempat pengikatan khusus untuk berikat dengan miosin supaya terbentuk jembatan silang. Kemudian ada jembatan silang antara aktin dan miosin inilah yang akan menyebabkan terjadinya kontraksi otot. Kemudian kalau tropomiosin ini dia mirip benang, terbentang dari ujung ke ujung alur spiral aktin. Kalau troponin, molekul yang terdiri dari 3 unit polipeptida, satu berikatan dengan tropomiosin, satu berikatan dengan aktin, satu lagi dengan kalsium. Nah, ini aktin, yang bulat-bulat ini aktin. Troponin yang ini ada tiga sisi pengikatan, satu tropomiosin, satu aktin, satu lagi sama kalsium. Ini 3, ini troponin. Nah, tropomiosin ini benang ini. Benang yang terbentang dari ujung alur spiral aktin. Oke ya. Kemudian
bagaimana terjadinya proses otot kita berkontraksi. Ini ada pengaruh antara kalsium. Kalau tidak ada kalsium, kalau troponin nggak berikatan dengan kalsium, protein ini jadi stabil. Tropomyosin kan tertutup, nggak ada eksitasi, nggak terbentuk jembatan silang. Seharusnya kan myosin berikatan dengan aktin kan, tapi terhalang sama troponin. Tuh, kalau ada kalsium nanti dia ketarik mundur dia. Kalau serat otot tereksitasi dan kalsium dilepaskan, ini kan kalsium dilepaskan nih. Kalsium ini akan berikatan dengan troponin. Kemudian menarik kompleks troponin tropomyosin ke samping, tarik ke belakang, ke samping. Jadi terbentuk jembatan silang. Setelah terjadi jembatan silang, aktin dan jembatan silang myosin ini akan memicu kayuhan kuat supaya menarik filamen tipis ke arah dalam sama kontraksi. Oke, selama pertumbuhan, otot kita bertambah panjang dengan menambahkan sarkomer baru di ujung miofibril, bukan memperbesar ukurannya. Kontrol gerakan motorik terdiri dari berbagai macam ya, dari tingkat korteks, ada korteks pramotorik, korteks motorik primer, dan korteks somatosensorik. Kemudian di tingkat subkorteks ada nukleus basalis, di sini ada talamus. Kemudian di tingkat batang otak ada nukleus batang otak di sini, termasuk formasi reticularis dan vestibularis untuk keseimbangan. Kemudian di tingkat medula spinalis itu ada neuron aferen dan motor neuron. Di tingkat perifer ada serat otot dan reseptor perifer. Ini nanti akan dibahas lagi di fisiologi sistem saraf. Untuk sistem metabolisme otot terdiri dari dua, ada aerob dan anaerob. Aerob saat kita membutuhkan oksigen dan mekanismenya lambat. Glukosa, asam lemak, asam amino, kemudian berikatan dengan oksigen akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP, kemudian karbon dioksida, air, dan urea. Sementara saat anaerob ini sifatnya nggak butuh oksigen, mekanisme yang terjadi cepat. Fosfokreatin akan dipecah menjadi kreatin dan fosfat, kemudian glikogen akan dipecah menjadi asam laktat. Bagaimana cara kerja otot kita? Tadi karena ada eksitasi yang dihasilkan oleh kalsium. Tapi secara itunya O2 dalam darah disuplai kan ke sel-sel otot. Ini kan kita bahas tadi gimana cara secara selulernya. Nah, sebenarnya O2 dalam darah disuplai ke sel-sel otot. Makanya terjadi kontraksi otot. Ketika oksigen sel otot menurun, ATP juga akan ikut menurun. Ketika ATP menurun, akan terbentuk proses anaerob. Nah, ini sebenarnya nih berhenti di sini nih. Ini garisnya salah. Kemudian saat terjadi peningkatan asam laktat, pH menurun, ATP menurun, makanya menyebabkan muscle fatigue. Gimana cara memulihkan otot? Setelah kita berolahraga, kan nafasnya jadi cepat untuk memenuhi EPOC, Excess Post-Exercise Oxygen Consumption. Oksigen ini akan digunakan dalam fosforilasi oksidatif untuk mendapatkan pasokan ATP yang baru. ATP baru digunakan untuk apa? Yang pertama, untuk memulihkan sistem kreatin fosfat, kemudian membersihkan laktat, dan kemudian juga secara parsial memulihkan simpanan glikogen, tergantung dari asupan nutrien. Pemulihan glikogen otot ini berlangsung berhari-hari dan tergantung juga asupan nutrien. Ada notnya nih di sini. Pemulihan pada seseorang dengan diet tinggi karbohidrat lebih cepat daripada diet tinggi lemak dan protein. Serabut otot kita terbagi menjadi dua. Ada yang berkedut secara cepat, ada yang lambat. Kalau serabut otot yang berkedut cepat, ini lebih aktif karena menggunakan metabolisme anaerob, seperti fosfokreatin dan glikogen asam laktat. Diameternya 2 kali lebih besar. Contohnya adalah musculus gastrocnemius. Kemudian kalau serabut otot yang berkedut lambat, ini cenderung menggunakan metabolisme aerob.
supaya dapat mempertahankan kontraksi dalam durasi yang lama. Contohnya adalah musculus soleus. Otot kita remodeling dalam berbagai bentuk. Ada hipertrofi otot, atrofi otot, dan hiperplasia serat otot. Hipertrofi otot ini terjadi karena peningkatan filamen aktin dan miosin dalam setiap sel otot. Kalau atrofi otot, massa ototnya menurun karena bisa jadi karena ototnya tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sementara kalau hiperplasia serat otot ini terjadi karena penambahan jumlah serat otot dan ini jarang terjadi. Nah, kakak mau tanya ke Nida. Kalau otot pencernaan kita itu menggunakan otot apa? A. Otot jantung, otot skeletal, atau otot rangka, atau C. Otot polos. Apa Nida? Otot polos, Kak. Oke, Pencernaan kan, Kak? ya. Kemudian benar atau salah? Ini siapa ya? Aziz ya. Benar atau salah kalau otot rangka ini juga dapat berada di bawah kontrol involuntir? Eh, salah Kak, Kenapa salah? karena dia kan harusnya kan volunteer. Ya, dia harusnya volunteer. Tapi ada beberapa aktivitas otot rangka yang juga dibawa kontrol volunteer. Keseimbangan, postur, gerakan stereotipik seperti berjalan. Itu ya, jadi jawabannya benar. Kalau secara jenisnya dia emang termasuk otot volunteer. Tapi ada beberapa gerakan, ada beberapa aktivitas yang dibawa kontrol volunteer. Kemudian, Naura, di mana nukleus pada sel otot rangka? Nauranya lagi di luar, Kak. Oh, oke, yang lain aja. Iya, Intan. Apa tadi, Kak? Di Pertanyaannya? mana letak nukleus otot rangka? Eh, di tengah, Kak. Nggak tahu, lupa. Ini. Di tepi. Oh, tepi. Ya, siapa tuh yang jawab? Anissa, Kak. Ya, bagus, bagus Nisa. Kemudian, jembatan silang kan terbentuk karena dua struktur yang saling berikatan. Apa aja tuh, nah, Intan? Ya, Kak. Jembatan silang terjadi karena dua struktur yang saling berikatan. Struktur apa aja? Eh, yang miosin tadi tuh, Kak. Ya, miosin dan Dan eh C nggak tahu, Kak. C12 atau miosin dan aktin. apa, Kak? Jembatan silang itu kan terjadi karena berikatan miosin dan aktin. Oh, ya. Oke. Ya. Kenapa miosin dapat berikatan dengan aktin? Karena ada eksitasi, muncul kalsium. Oke, soal selanjutnya. Struktur apa yang ada di bagian tengah pita I? Struktur apa yang ada di bagian tengah pita I? Siapa ya? Nazira, Nazira. Kak, pita Struk- iya Kak.
Ya, struktur apa yang ada di tengah pita I? Struktur. Oh, filamen tipis ya, Kak? Oke, kita lihat lagi gambarnya ya. Terus kakak mau tanya ke cahaya. Penyebab dari hipertrofi otot apa? Apa tadi soal Kak? Penyebab dari hipertrofi otot apa? Tuh Kak. Hyper Eh, kan artinya dia meningkat. hipertro karena latihan fisik yang memberi tekanan. Iya, 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 betul. Tapi kan itu mas secara fisiologinya. Cara gampangnya tuh gini, hipertrofi otot. Hyper kan artinya dia meningkat kan. Apanya Ya. yang mengalami peningkatan? Kan otot terdiri dari filamen tebal dan filamen tipis. Jadi kalau ditanya apa penyebab dari hipertrofi otot, jawabannya adalah peningkatan filamen aktin dan miosin dalam setiap serat otot. Itu ya. Tapi benar jawaban saya karena olahraga benar, benar. Benar, benar. Terus by Haki. Oh ya, tadi garis Z ya. Struktur yang berada di tengah pita I. Ini kan pita I. Ya kan? Yang berada di tengahnya apa? Garis Z. Ya, bagus. Kemudian benar atau salah? Kalau tropomiosin ini terdiri dari 3 unit polipeptida. Keisha. Izin ulangin, Kak. Benar atau salah, tropomiosin terdiri dari 3 unit polipeptida. Nah, ini. Benar atau salah, tropomiosin terdiri dari 3 unit polipeptida. Salah, Kak. Salah. Kenapa salah? Karena troponin yang terdiri dari 3 unit polipeptida ya. Ya, Kak. Kemudian cahaya. Ya Kak. Filamen tipis kan ada 3 unit. Coba sebutin apa aja tuh. Filamen tipis. Tuh Kak. Ini ya, ada aktin, tropomiosin, dan troponin. Aktin Oh, dia bentuknya bulat, tropomiosin dia yang nggak benang, troponin dia yang ada 3 subunit. Oke, kemudian kalau atrofi otot apa Bay Haki? Dua, Kak. Atrofi otot itu penurunan massa otot, Kak. Bagus. Kemudian apa lagi ya? Fungsi dari titin eh, apa sih ya? Izin jawab Kak, fungsinya itu sebagai perancah, terus pegas elastik, terus dia itu ikut serta dalam transisinya. Oke, kalau sebagai perancah itu maksudnya apa ya? Tadi sebagai apa ya tadi Kak? Menstabilkan posisi filamen. Ya, ini ya. Stabilkan sarkomer atau menstabilkan posisi filamen tebal dan filamen tipis. Kemudian serabut otot kan berdasarkan
Kecepatannya ada yang serabut cepat, serabut otot berkedut lambat, sama serabut otot yang berkedut cepat. Serabut otot jenis apa yang cenderung menggunakan metabolisme aerob? Lambat ya, Kak? Ya, benar. Lambat. Kalau yang serabut otot yang menggunakan metabolisme anaerob apa? Berkedut cepat. Berkedut cepat, Kak. Oke. Bagian tengah filamen tebal yang berada di zona H disebut apa? Nih, garis M ya. Kemudian sebutkan 2 sumber energi otot pada metabolisme anaerob. Apa aja? Nah, Intan. Yang mana tuh Kak? Yang fosfokeratin tuh. Ya, fosfokreatin dan glikogen. Oke, kakak ulangi lagi nih ya. Tanya-tanya lagi. Yang pertama, ini langsung jawab ya, jawabnya cepat. Yang pertama, kalau organ pencernaan, kemudian organ reproduksi, itu menggunakan otot apa? Otot polos Kak. Otot polos. Oke, bagus. Kemudian, struktur apa yang berada di tengah pita I? Garis Z. Garis Z. Garis Z. Kalau serabut otot yang menggunakan metabolisme aerob? Kedut lambat. Kedut lambat Kak. Kedut lambat. Kemudian apa penyebab dari hipertrofi otot? Apa tadi benar? Karena peningkatan Karena peningkatan filamen aktin dan miosin pada serat otot, Kak. Bagus. Kemudian fungsi titin apa? Pegas elastik. Pegas Ya. elastik ikut serta dalam menstabilkan posisi filamen tebal dan tipis Kak. Ya, bagus. Kemudian di mana letak nukleus pada sel otot rangka? Di tepi Kak. Di tepi. tepi, Kak. Oke, kemudian benar atau salah aktivitas otot rangka juga dapat berada di bawah kontrol involunteer? Benar. Benar. Oke, atrofi otot apa? Penurunan massa otot Kak. Ya, bagus. Kemudian benar atau salah troponin terdiri dari 3 unit polipeptida? Salah, Kak. Salah. Benar. Salah. Benar, Kak. Benar, Kak. Benar. Benar, Kak. Ya, bukan tropomiosin. Tropomiosin kan dia yang kayak benang. Oh iya, troponin ya. Kalau troponin, Kalau troponin yang 3 ya, Kak. ya troponin 3, tropomiosin yang kayak benang. Oke, ini kakak tanya lagi. Otot berkedut cepat menggunakan metabolisme apa? Anaerob. Bagus. 2 menit lagi ya. Izin Kak. Ya. Yang tadi filamen apa gitu pertanyaannya Kak yang jawabannya garis M. Oh, yang berada di Zona H ya, Kak. yes, benar. Makasih Kak. Oke. Oke, kakak rasa cukup. Itu aja dari kakak. Kita akhiri ya. Kita akhiri bimbingan kita kali ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Lantas, Lawatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Kak. kasih banyak, Kak. Pasti banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Praktikumnya lancar ya besok. Oh ya, jangan lupa parkinya diisi sebelum praktikum. Oh. Oke, makasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Kak.